Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidini wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberi kemudahan olehnya ta'ala di hari ini melanjutkan pelajaran kita di dalam membaca kitab ususu manhajis salaf fi da'wati ilallahi subhanahu wa ta'ala. Khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita memasuki fasal baru, yaitu al-faslu salis. Al-faslu al-salis, ikhwah. Ya. Tadi fasal yang baru, fasal ketiga. Ini kita tingkatkan ya kemampuan kita mempelajari fasal demi fasal. Yang tiap-tiap fasal ada beberapa pembahasan ya, ada beberapa pembahasan itu semua dalam rangka kita memenuhi kebutuhan. Jadi kita itu meyakini dan mengerti bahwasanya dakwah berdasarkan ahli sunnati wal jamaah itu dakwah yang sahihah. Karena dia dakwah yang bersumber dari syariat. Dakwah yang bersumber dari syar'i. Ya. Tapi kita harus mengerjakannya dengan benar. Ya, dengan benar. Kita harus membuktikan diri bahwa dakwah kita itu benar-benar ini sesuai syar'i. Nah, supaya dakwah kita ini sesuai syar'i, tentu kita pelajari ilmunya. Nah, ilmunya itu apa yang kita bahas di sini, bab demi bab, ya. Di sini 3 bab. Terus tiap bab ada fasal demi fasal. Nah, kita sekarang fasal yang ketiga, yaitu bagaimana tinjauan syar'i dalam hal dakwah di bagian ini, di bagian apa? Kaitannya dengan al-mad'u ilaih, ya kan? Apa ikhwah? Al-mad'u ilaih. Al-mad'u ilaih. Untuk al-mad'u ilaih, khatifillah rahimani wa rahimakumullah, ya, itu ada 3 pembahasan nanti. Yang pertama ad-da'wah ilal aham fal aham. Ya, kita berdakwah mengajak manusia kepada suatu hal, itu nggak boleh main-main, ya. Kita harus tanggung jawab. Maka yang benar yaitu harus kita ketahui berdakwah itu materinya yang pertama kali adalah harus ad-da'wah mengajak mereka kemana? Ilal aham, kepada perkara yang paling penting. Nah, kepada perkara yang paling penting. Jadi kita dakwah itu kepada perkara yang paling penting. Urut dari yang paling penting. Lalu yang kedua, dalam hal ini kita harus tahu apa yang paling penting. Nah ini, ikhwah. Apa yang paling penting kita harus tahu. Kita harus paham apa yang paling penting, perkara yang wajib manusia ketahui, ya kan? Yang paling penting, ikhwah, yang wajib manusia ketahui, ya, itu adalah wa ahammuha at-tauhid. Ya, wa ahammuha at-tauhid. Ya, yang paling penting adalah at-tauhid, ya, mengisahkan Allah Ta'ala. Nah, itu kita harus mengilmuinya. Ya, oke, ikhwah, kita lanjutkan. Kita sekarang memasuki perinciannya, ya, perincian untuk masalah ini, yaitu untuk al-mabkhasul awal, ya.
yaitu ad-da'wah ila al-ahami fal aham wa ahamuha at-tauhid. Ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Wa min al-ma'alim wa min ma'alimi manhajis sahih fi da'wati ilallahi jalla wa ala. Dan di antara rambu-rambu, kita kan berjalan di atas manhaj yang sahih, di atas jalan yang lurus, ya. Berarti kan jalan yang menghantarkan sampai tujuan, tapi tentunya ada liku-liku. Namun demikian dalam semua liku-likunya itu ada ma'alim, ya, ada ma'alim, ada rambu-rambunya, ya kan, ada rambu-rambunya. Nah, kita harus mengerti rambu-rambunya itu, rambu-rambu petunjuk jalan. Nah, rambu-rambunya apa? Nah, rambu-rambunya, di antaranya rambu-rambu dalam berdakwah, kita harus tahu, yaitu ayyad'uwa ad-da'iyatu ila islahil akidah. Nah, ini. Yang pertama, berdakwah itu yang paling penting adalah tadi apa? Tauhid. Yaitu harus ayyad'uwa ila islahil akidah. Dai harus berdakwah mengajak manusia kemana? Kepada islahil akidah. Kepada memperbaiki, membenahi al-akidah. Di pondasinya. Jadi kita hanya membangun suatu bangunan dari awal, ya dari akidahnya. Pelebaran gedung, ya dari akidahnya juga. Dari pondasinya. Nah sama. Kita membangun bangunan agama ini, sama. Kita membangun itu dari akidahnya sebagai pondasi, ya kan, sebagai pondasi bangunan agama ini. Maka kita harus tahu bagaimana cara memperbaiki akidah, bagaimana cara membangun pondasi. Nah, islahil akidah, ya, membangun pondasi caranya apa? Yaitu bil amri bi ikhlasil ibadati lillahi wan nahji anisyirki. Dengan cara kita memerintahkan mereka supaya mengikhlaskan seluruh macam ibadah hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah gitu. Fatifillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Ya. Fatifillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Membangun pondasi, ya kan, akidah. Caranya apa? Caranya kita harus berani memerintahkan mereka, memerintahkan masyarakat yang kita dakwai. Kita harus berani memerintahkan mereka untuk memurnikan seluruh macam ibadah itu hanya untuk Allah dan melarang mereka dari seluruh macam kesyirikan. Ya memang kayak ya sebagaimana bangunan, ya kan, bikin pondasi, ya harus berani menggali tanah, ya. Memang ya kotor, ya. Atau memang kadang nerjang batu, nerjang akar pohon, ada pohonnya pun ditebang. Itu memang gitulah akidah, gitulah pondasi. Memang sifatnya itu suatu kelaziman, keharusan, nah gitu. Ini pun keharusan juga. Suatu keharusan dalam membangun suatu bangunan ketika memulai dengan akidahnya itu, dengan pondasinya memang harus tegas, ya harus tegas. Kita memerintahkan mereka untuk memurnikan semua macam ibadah hanya untuk Allah, karena memang itulah pondasi. Jadi manusia ini tidak ada nikmat yang paling besar di dunia ini selain nikmat diciptakannya diri manusia ini. Ambil contoh aja diciptanya kita punya tangan. Tangan kita 2, kanan dan kiri. Tiap tangan punya jari masing-masing 5.
Itu udah nikmat yang tentu semua mengakui itu nikmat yang paling mahal, melebihi harta berapapun. Karena orang berapapun hartanya nggak punya tangan mau ngapa? Itu contoh baru nikmat tangan yang di lahiriah, belum bahas nikmat jantung, nikmat paru-paru ya kan, dan seterusnya. Itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia nggak punya peran. Kita harus mantap. Berdakwah itu harus pertama ya landasannya, pondasinya apa itu? Yaitu memurnikan semua ibadah hanya untuk Allah taala dan betul-betul nggak ada kesyirikan. Kita melarang syirik karena memang tidak ada yang menciptakan kita selain Allah. Semua yang ada pada tubuh kita ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada partisipasi dari siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana diri kita ini ciptaan Allah murni, tidak ada partisipasi siapapun, maka kita mengesahkan Allah, ikhlasul ibadah lillah wa nahyi anisyirki. Ini adalah yang paling penting. Ini supaya manusia ini selamat, ya selamat di hadapan Sang Pencipta, pemerintah yang mutlak di dunia wal akhirah. Ini materi, ya itu materi akidah. Itu namanya pondasi, landasan hidup. Ya. Demikian landasan hidup ini. Nah, gitu. Kemudian baru kita setelah rampung akidahnya atau bersama menyempurnakannya, kita boleh masang tiang. Apa tiangnya? Tiang bangunan kita yaitu summa al-amru bi iqamatis shalah. Kemudian kita perintahkan mereka untuk menegakkan sholat. Menegakkan sholat sehari semalam 5 waktu. Ya kan? Itu kita perintahkan. Itu sebagai tiangnya. Di tiangnya sholat. Nah gitu. Maka diharapkan nanti jika akidahnya sebagai pondasi sudah tegak lurus, sudah kuat, maka tiangnya akan bisa ditegakkan dengan lurus dan tinggi. Nah, lurusnya tiang dan tingginya tiang ini akan mempengaruhi nanti kita adanya ruangan, ya, ruangan kosong di dalam gedung itu, dalam bangunan itu, dalam bangunan sehingga kita akan nyaman di dalam ruangan. Nah, itu adalah tiangnya sholat. As-sholatu imaduddin, ya kan? As-sholatu imaduddin. As-sholah adalah tiangnya agama ini, tiangnya Islam. Nah, itu. Itu kita akan tegakkan setelah setelah memungkinkan dari membangun pondasi berupa ikhlasul ibadah lillahi ta'ala wa nahyi anisyirki. Lalu setelah itu ikhwah, diperintahkan fi'lil wajibat wa tarkil muharramat. Diperintahkanlah manusia ini untuk melaksanakan apa yang wajib dan meninggalkan apa yang haram. Jadi al-ahamu fal aham. Yaitu gambaran ke semua kita. Jadi kita berdakwah itu harus benar dalam menyampaikan materi. Itu materi kita sampaikan harus al-aham fal aham. Dan ini yang benar, ahamuha tauhid. Nah, oleh karena pentingnya perkara ini, dan terkadang bahkan sering banyak manusia yang belum paham, kita tidak boleh hanya sekedar tahu bahwa dakwah itu kepada tauhid. Tapi kita juga harus punya bukti-bukti yang membela kebenaran. Yang membela kebenaran kita bahwasanya dakwah itu yang paling utama adalah dari pondasinya yaitu tauhid. Nah, maka kita baca sekarang bukti-bukti benteng yang membela kita memang benar. Memang begitu. Dakwah itu dari yang paling penting dan yang paling penting harus dimengerti yaitu adalah at-tauhid. Kita baca beberapa bukti yang di sini ya. Yang pertama, bukti-bukti bahwa tauhid adalah perkara yang paling penting, dia landasan dalam membangun bangunan agama ini. Yang pertama, beliau sampaikan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ad-da'wah ila tauhid wa ikhlasul ibadati lillahi ta'ala ya muntalaku da'watir rusul. Jadi mengajak umat kepada tauhid, kepada ikhlasul ibadah lillahi ta'ala, itu adalah merupakan titik awal dakwah yang disampaikan oleh para rasul. Para rasul, sekalipun mereka hidup di zaman yang tidak sama, hidup di tempat yang berbeda, hidup menangani kasus umatnya yang aneka ragam, tetapi semua dari pondasi. Dalam membenahinya,
dan semua sepakat pondasinya adalah ad-da'wah ila tauhid wa ikhlasil ibadati lillah. Maka hal ini merupakan asasuha, pondasi dakwah. Asluhal asil merupakan landasan yang paling mendasar, alladzi bi al-bidayatu wa ilaihil muntaha. Jadi kepada tauhidlah permulaan dan kepadanya pula akhirnya. Nah gitu. Beliau bawakan beberapa dalil ikhwah yang menerangkan bahwasanya benarnya ada ila tauhid ini sebagai dasar pertama kali, sebagai muntolaku dakwati Rasul. Beliau bawakan 2 ayat. Yang pertama firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl 36. Yaqulullahu ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Artinya, dan sungguh-sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Apa risalahnya? Rasul punya risalah. Apa risalahnya berbunyi sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Nah, di ayat ini fabayyanallahu ta'ala fi hadil ayatil azimah. Di ayat ini Allah menjelaskan wadhifatar rusul, tugasnya rasul, wa asla dakwatihim, wa zubdata risalatihim. Di sini diterangkan pokok dakwah. Pokok dakwah. Di dakwah itu apa yang terpokok. Dan juga diterangkan ringkasan selayang pandang dari isi risalah, misi kerasulan. Apa itu? Wahiyya, yaitu ad-da'watu ila tauhidillahi wa ikhlasil ibadati lahu wa ja'tina bima yu'badu min dunih wa tahdhiri min dalik. Nah, itu merupakan wadhifahnya Rasul, tugasnya Rasul itu. Yaitu mengajak masyarakat dan umatnya kepada mengesahkan Allah, memurnikan ibadahnya untuk Allah, menjauhi semua yang disembah selain Allah, dan mengingatkan mereka dari semua itu. Itu berdasarkan surat An-Nahl 36. Juga di lain ayat, lain surat, khotifillah, dalam surah Al-Anbiya 25, wa yaqulu ta'ala wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul pun kecuali kami wahyukan ke rasul itu bahwa sesungguhnya bagaimanapun sikonnya, apapun masalahnya, berapapun mileniumnya, ini annahu demirsaan, pasti la ilaha illa ana, tidak ada sesembahan yang hak selain aku, maka hendaklah kalian menyembah aku. Ya. Di dari sini ya jamaah, semua menunjukkan dengan gamblang bahwa at-tauhidu aslun asilun qamat da'watur rusuli jami'an litahqiqih. Jadi ini menerangkan bahwa at-tauhid ikhlasul ibadah lillahi ta'ala wan nahyu anasyirik adalah landasan yang mendasari tegaknya dakwah para rasul. Semua dakwah itu tegak untuk mewujudkan hal itu. Itu yang pertama. Yang pertama, dasar kita, pembelaan kita, yang memantapkan langkah kita bahwa kita berdakwah itu supaya sesuai syar'i dan benar-benar membuahkan hasil, memperbaiki masyarakat, membahagiakan mereka dan menyelamatkannya fid dunya wal akhirat. Itu harus dari pondasinya. Membangun dari pondasinya, dan pondasinya adalah at-tauhid. Nah gitu. Juga dalilnya ya, dalilnya juga yang membela kita bahwa kita harus pertama seperti itu. Beliau sampaikan di sini, wa minal ma'lumi anallaha subhanahu wa ta'ala innama khalaqal khalqa wa aujadahum wa sakharal musakharati kullu dzalika li ajli ibadatihi wa tauhidih. Dan sudah maklum, diketahui semua orang secara fitrahnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu menciptakan seluruh makhluk dan mengadakan mereka, serta menundukkan makhluk-makhluk yang besar untuk manusia. Menundukkan makhluk-makhluk yang besar untuk manusia. Sapi ditundukkan untuk manusia, dihalalkan untuk manusia. Ya kan? Dan seterusnya.
Itu semua tidak lain adalah supaya manusia menyembah Allah dan mengesahkannya. Itu tujuan diciptakannya makhluk. Di sebagaimana firman Allah, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka hanya beribadah kepadaku. Nah gitu. Berarti orang yang dinamakan sukses adalah orang yang sampai di tujuan dengan selamat, ya kan? Jadi orang yang dinamakan sukses itu kapan ikhwah? Sukses kapan? Kalau sampai di tujuan dengan selamat. Nah sama kita itu hidupnya dinamakan sukses kalau kita sampai di tujuan diciptakannya kita dengan selamat. Apa tujuannya? Yaitu untuk menyembah Allah dan mengesahkan Allah. Nah oleh karenanya kita dinamakan selamat, dinamakan sukses. Kita kalau bisa selamat dari syubhat, bisa selamat dari syahwat, sampai di tujuan hidup ini hanya untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga Allah terangkan dalilnya di lain tempat ya jamaah. Apa itu? Beliau jelaskan fama khalaqallahu ta'ala as-samawati wal arda illa bil haqqil mubin. Tidaklah Allah Ta'ala menciptakan langit-langit dan bumi kecuali demi hak yang nyata. Jadi adanya langit dan bumi ini tentu ada haknya ya ikhwah. Kita aja kerja sehari ada haknya. Ya kan? Majikan harus menggaji kita. Itu kita hanya kerja modal tenaga sehari. Itu aja ada haknya. Kita punya hak. Apalagi ini Allah menciptakan langit-langit dengan semua isinya, matahari, bulan, bintang, ya kan? Menciptakan bumi dengan segala keluasannya, dengan semua barang-barang isinya. Itu tentu ada haknya. Ada haknya itu. Ada haknya yang kita sebagai pemakainya berkewajiban. Punya kewajiban. Apa itu? Ala wa huwa haqqut tauhidi wal inqiyadi liman hajihi wa sarful ibadati lahu, yaitu kita hak mengisahkan Allah, hak untuk kita mau patuh kepada syariat Allah, hak untuk kita mau mengarahkan semua ibadah hanya kepadanya. Sebagaimana firman-Nya Allah, yaqulu ta'ala wa ma khalaqatul jin wa ma khalaqanas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan kami tidaklah menciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang ada padanya, dan antara keduanya hanya main-main. Itu bukan main-main, itu ada haknya. Antum memakai langit, menikmati sinar matahari, menikmati indahnya bintang-bintang dan rembulan, itu ada haknya. Ma khalaqnahuma illa bil haq. Kami tidaklah menciptakan keduanya kecuali ada haknya. Apa haknya? Haknya terangan tadi, ala wa huwa haqqut tauhidi wal inqiyadu liman hajihi wa sarful ibadati lahu. Itu haknya ya ikhwah. Itu haknya langit dan bumi kita menggunakannya. Kita sebagai pemakai, berarti kita bos. Kita bos punya kewajiban. Kewajibannya apa? Mengesahkan penciptanya, at-tauhid gitu. Kita harus menuruti syariatnya, mau tunduk dan patuh, mau diatur oleh syariat Allah, dan kita mesti memalingkan dan mengarahkan semua ibadahnya kepadanya. Nah, kita juga harus percaya diri. Jangan terbawa umumnya orang. Kenapa? Kata Allah, karena umumnya orang itu walakin aksaran nas la ya'lamun. Tetapi sangat disayangkan, kebanyakan manusia tidak mengerti hal itu. Kita alhamdulillah kalau sampai tahu, kita syukuri, kita jaga nikmat ini. Ya, akhwati fillah berbahagia, rahimani wa rahimakum. Lanjutnya ya, akhwah. Wa ma karramallahu bani Adam. Dan tidaklah Allah memuliakan Bani Adam. Jadi Allah memuliakan Bani Adam. Mereka makhluk yang diberi akal oleh Allah, beda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Wa hamalahum fil barri wal bahri. Dan Allah Ta'ala membawa mereka di daratan. Kita menginjak bumi. Bumi yang besar ini, bumi tidak marah kepada kita. Memang karena kita dibawa oleh Allah. Ingat ya. Jadi kita itu siapa coba? Kita ini makhluk yang kecil. Kok berani-beraninya menginjak bumi? Bumi itu besar. Kita mau apa kalau ditelan bumi?
Namun demikian, alhamdulillah kita selamat. Mengapa? Karena Allah membawa kita. Wa hamalahum. Allah membawa mereka di daratan juga di lautan. Bahkan wa razaqahum minat thayyibat. Allah memberi banyak rezeki kepada mereka ini. Nah, tentu ini apa? Tidaklah Allah demikian illa lihadil ghayatil azimah. Tentu demi suatu tujuan yang agung, wal khoslatil karimah, demi suatu perangai yang mulia. Apa itu? Ala wahya ittihaduhu waliyan ma'budan. Nah, supaya kita itu menjadikan Allah Subhanahu wa taala waliyan ma'budan, wali yang kita sembah. Sebagaimana kita punya orang tua. Orang tua yang melahirkan kita. Orang tua yang bukan menciptakan kita, tapi melahirkan kita. Yang mengasuh kita, itu adalah wali kita. Jadi bapak ibu itu siapa walimu nak? Bapak. Gitu kan? Siapa walimu? Bapak. Siapa anak walimu? Ibu. Gitu. Itu ibu karena yang melahirkan kita. Bapak yang membiayai kita kan gitu. Wali. Tapi kalau ibu bapak itu adalah yang waliyan muto'an. Waliyan muhtaroman, gitu, wali yang dihormati, wali yang ditaati dalam perkara yang ma'ruf, begitu. Kok Allah Ta'ala itu yang memuliakan kita dengan semuanya ini dinamakan waliyan ma'budan, wali yang disembah. Nah, gitu. Wali yang disembah supaya kita itu syarful ibadatillahu wahdah duna ainidin au syarik. Harus memalingkan, mengarahkan semua ibadahnya untuk Allah tanpa selainnya, tanpa siapapun tandingan maupun sekutu. Oke, kita harus tahu di mana bahagia. Bahagia itu ini alamatnya, at-tauhid adalah pondasinya fitrah, tauhid adalah alamatnya orang itu soleh. Kita orang yang soleh, kita orang yang lumrahnya orang. Nah, lumrahnya orang, solehnya itu ada alamatnya. Apa alamatnya? Alamatnya tauhid. Ini. Jadi kita kan semoga menjadi orang yang soleh-solihah. Nah, apa alamatnya? Kita harus punya alamat supaya sampai tujuan. Alamatnya adalah tidak lain dan tidak bukan adalah tauhid, mengisahkan Allah, ikhlasul ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala. Itu ya yang kita bahas ya untuk kali ini. Juga perlu kami sampaikan ya, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, bahwa materi kita ya, kita mau ujian ya. Nanti materi kita dalam ujian UTS ya mau dipersiapkan, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Materi kita yaitu membahas atau materinya adalah pasal yang sebelumnya ini ya. Pasal yang kedua ya. Materi kita pasal yang kedua. Yaitu pasal yang kedua tentang apa ikhwah? Pasal kedua itu tentang ini, tentang ad-dawabitu al-muta'alliqatu bil mad'u. Ya, kita membahas tentang macam-macam mad'u ya nanti ya. Macam mad'u ada 4 pembahasan. Dan pembahasan ini mohon dipersiapkan baik-baik. Itu materi ujian kita ya. Jadi materi ujian kita adalah ini, 4 ini. Ya, 4 pembahasan. Difahami ya, difahami nanti per baris ya, per paragraf, per halaman. Nanti mengisi yang saya kosongi dengan jawaban yang benar ya. Mohon disiap dengan baik. Demikian, ikhtifillah, barakallahu lana wa lakum jami'an. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.